Setiap pagi, tempat ini selalu memulai harinya dengan tenang. Namun, di balik ketenangannya, kehidupan tak pernah benar-benar diam. Seperti sebuah usaha yang bagi sebagian orang mungkin terlihat sederhana, tetapi menyimpan proses panjang yang tidak selalu mudah. Di sebuah sudut Kabupaten Malang, berdiri sebuah usaha budidaya ikan koi, Sultan Koi Farm, yang tumbuh dari ketertarikan sederhana menjadi sebuah perjalanan panjang tentang harapan, proses, dan perjuangan. Menjadikan tempat sederhana ini sebagai ruang untuk belajar, bekerja, dan bertumbuh setiap harinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zaki, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Malang yang sekarang lagi membudidayakan khususnya ikan koi, dan ada juga ikan hias lainnya, ada ikan gupi, ikan moli, dan ikan danio, dan juga ada budidaya ikan nila, ikan gurame, ikan patin, dan sekarang merambah lagi untuk mencoba budidaya maggot GSF. Untuk usaha ikan koinya sendiri itu udah mulai dari tahun 2020 saat COVID. Jadi waktu itu aku masih SMA, lalu tidak ada kegiatan, jadi mulai untuk budidaya ikan koi seperti itu. Kalau untuk budidaya ikan lainnya itu kurang lebih sekitar 2022 atau 2023. Waktu itu ikan koi harganya lagi anjlok, jadi juga coba budidaya ikan lainnya. Tantangan terbesarnya waktu awal mulai, pertama memang ada modal ya, karena modal untuk budidaya ikan koi itu cukup besar. Terutama juga saya mulainya itu budidaya dari nol, dari pekarangan yang kosong, jadi perlu membuat tandon, perlu membuat kolam, biaya untuk tukang itu juga besar gitu ya. Terus tantangan lainnya mungkin ilmu, karena emang di situ saya sama sekali tidak paham terkait budidaya ikan koi. Mungkin kalau dari saudara emang benar dia udah budidaya ikan koi dari lama, tetapi saya sama saudara saya yang di Blitar beda media pembicaraan ikan koinya, jadi sama saja seperti belajar dari nol. Kalau dari modalnya sendiri, karena saya mulainya dari tanah yang benar-benar kosong, tidak ada bangunannya sama sekali, jadi modalnya cukup besar, sekitar 100 jutaan ya, sekitar segituan, karena emang perlu buat tandon air yang tingginya itu 8 meter, fungsinya biar airnya itu deres turun ke bawahnya untuk ngisi kolamnya itu lebih cepat. Terus juga buat media kolamnya itu membutuhkan modal cukup besar juga, tukangnya juga. Terus untuk atapnya itu pakai plastik UV, itu juga mahal juga. Terus untuk penunjang lainnya seperti akuarium, terus kayak jalannya itu ditata, itu juga membutuhkan modal yang besar. Tapi sebenarnya kalau untuk budidaya ikan koi sendiri, kalau misal pemula mungkin sekitar 1 juta sampai 5 juta itu sebenarnya udah bisa sebenarnya, kalau tempatnya sederhana dan nggak begitu luas ya. Emang kalau dari Sultan Koi Farm sendiri fokusnya emang di ikan koinya, jadi untuk ikan hias lainnya itu untuk sampingan atau untuk tambahan saja, biar stok dari ikan hiasnya sendiri itu biar makin banyak jenis-jenisnya. Kalau untuk ikan konsumsinya itu juga, kalau semisal kolam ikan koinya lagi kosong, itu mungkin dikasih ikan konsumsi dulu kan. Kalau ikan konsumsi itu mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan sudah panen seperti itu. Sekarang saya mempunyai 7 kolam, yang 4 kolam itu diameter 2, yang 3 kolam itu diameter 4 dengan kedalaman 2,5 meter, yang satu yang diameter 4, yang 2 itu kedalaman 1 meter. Terus untuk akuarium sendiri ada 7 akuarium ukuran 1 meter 20 atau 120 cm gitu ya. Tapi sekarang yang lagi pakai 2.
Yang paling penting ketika perawatan ikan koi itu yang pertama dari airnya. Jadi kunci untuk merawat ikan koi itu sebenarnya bagaimana caranya kita merawat airnya. Ketika air itu stabil, pH-nya stabil, terus amoniaknya itu tidak tinggi, filtrasinya bagus, ikan koi itu pasti mudah untuk hidup. Kalau pakannya sendiri di Sultan Koi Farm itu pakai pelet. Peletnya itu biasanya dibibis pakai jamu-jamuan gitu ya, ada ramuannya sendiri, ada juga pakai E4 gitu. Terus juga biasanya aku kasih maggot juga untuk proteinnya yang tinggi. Nah, maggot ini selain untuk pakan ikan itu juga buat pakan ayam. Pun juga maggot ini juga sangat membantu mengurangi sampah dapur. Oke, jadi ini adalah tempat pembudidayaan maggot BASF. Di sini ini tempat maggotnya, kalau tempat lalatnya ada di belakang. Inilah mesin-mesin pencacah sampah organik dari rumahku sendiri dan warga sekitar. Jadi untuk sekarang sendiri aku udah menampung 4 rumah di sekitarku, itu sampah organiknya aku jadikan makan maggot di sini. Jadi awalnya maggot itu berasal dari telur maggotnya. Setelah itu telur maggot akan menetas dalam 4 hari. Setelah 4 hari dia menetas, dia akan menjadi maggot-maggot kecil seperti ini. Kalau maggot kecil seperti ini makanannya masih diberi yang lunak, seperti sayur yang udah nggak terpakai di dapur seperti itu. Nah, nanti kalau sudah besar itu baru bisa diberi yang lebih kasar lagi pakannya. Untuk bayi maggot sekecil ini itu membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu menjadi maggot dewasa. Nah, ini contoh maggot dewasa usia sekitar 2 mingguan. Ini udah bisa diberikan ke pakan ternak, entah ikan ataupun ayam. Nah, ini juga pakan-pakanannya organik dari buah apa ini ya, jeruk Bali yang jatuh atau busuk, ada dari sayur-sayur, batang-batang sayur, ada juga dari ini bonggol jagung, bekas makan jagung, ini bisa dikasih makan. Sampah-sampah organik lah yang jelas. Setelah itu maggot yang udah berusia sekitar 2 minggu dia akan berubah menjadi 2. Yang pertama itu akan menjadi prepupa. Ciri-cirinya adalah maggot itu akan menghitam, yang nantinya akan menjadi pupa. Yang satunya dia akan menjadi maggot biasa, artinya dia tidak bisa berkembang biak lagi. Nah, yang prepupa ini nanti dia akan menjadi pupa seperti ini. Dia akan berhibernasi, dia akan mematung sampai sekitar 4 harian. Setelah itu dia akan berubah menjadi maggot BASF. Nah, setelah dia hibernasi selama sekitar 4-5 harian, dia akan menjadi lalat BASF. Lalat BASF ini kita kandangin seperti ini biar dia tidak terbang sembarangan. Ini prosesnya sekitar kurang lebih 5-7 hari. Setelah itu dia akan bertelur kembali. Nah, ini adalah tempat telurnya. Nanti dia akan bertelur di celah-celah medianya ini. Nah, lalat BASF ini tidak perlu diberi makan ya teman-teman. Jadi cukup dikasih air saja untuk dia minum. Nah, jadi selain dikasih pakan pelet, kita kasih juga ikan ini dikasih pakan dengan maggot BASF. Ini mengurangi pengeluaran daripada pakan pabrikan sendiri,
dan juga menambah kadar protein yang harus dikonsumsi oleh ikan. Nah, ini memberi makan lele dengan maggot BASF. Maggot ini juga bisa berfungsi sebagai pakan ayam. Terlihat sangat lahap. Nah, maggot ini selain dikasih makan ke ikan dan ayam, ternyata kotoran maggot atau biasa disebut kasgot itu juga bisa diberikan ke tanaman sebagai pupuk karena dia bagus untuk tanaman. Dengan pupuk dari kasgot ini, jadi kebutuhan pupuk di kebun saya sudah terpenuhi. Nah, ini ada terong yang siap dipanen. Harapan saya sendiri untuk di maggot ini nantinya saya bisa menampung sampah dari masyarakat sekitar, terutama sampah organik gitu ya, untuk pakan maggot. Lalu untuk jauhnya lagi, masyarakat sekitar juga bisa membudidayakan maggot sendiri di rumah mereka masing-masing. Jadi untuk sampah organik ini bisa teratasi sendiri di rumah seperti itu. Untuk penjualannya sendiri saya fokusnya di online, jadi saya memakai aplikasi Facebook seperti itu ya. Jadi untuk 80% penjualan dan calon pembeli itu datangnya dari Facebook. Terus juga saya memakai media sosial lainnya seperti Instagram, dan harapannya sekarang juga bisa membuat website gitu ya, khusus untuk Sultan Koi Farm. Jadi untuk pengirimannya biasanya sistemnya COD-an, atau kalau nggak gitu orangnya datang sendiri langsung ke kolam. Ada juga yang memakai jasa pengiriman khusus hewan, itu juga ada. Kalau COD-an itu biasanya saya lakukan ketika saya juga akan berangkat kuliah. Jadi saya berangkat kuliah, di jok sepeda motor saya itu muat menampung untuk 1 kantong ikan. Di depan juga bisa nampung, jadi sambil berangkat kuliah itu saya membawa ikan untuk COD-an, terutama di daerah Malang sendiri. Kalau pengalaman terbaik dan terburuk, mungkin terbaiknya dulu ya. Kalau terbaiknya sendiri mungkin saya beberapa kali ikut kontes ikan koi, dan itu menurut saya pengalaman terbaik saya. Jadi kayak saya budidayakan koi, terus juga mendapatkan ikan koi yang bagus gitu ya. Terus saya lombakan yang ukurnya masih sekitar 10 sentian. Saya ikutkan lomba, juara 1, langsung keluar dari arena lomba, langsung ada yang belikan dengan harga sekitar 1,5 juta waktu itu. Itu menurut saya pengalaman terbaik saya, selain penjual-penjual saya yang senang ya. Kalau untuk pengalaman terburuknya, saya pernah 3 atau 4 kali gagal panen karena mati lampu. Jadi ikan sudah saya karantina di akuarium, kurang lebih waktu itu yang terparah sekitar hampir 80-90 ekor. Saya taruh di akuarium untuk karantina, ternyata mati lampu. Di situ saya masih sekolah, di rumah tidak ada orang, otomatis ikannya juga nggak kuat karena tidak ada oksigennya. Jadi waktu itu ikan sekitar 80 ekor itu mati semuanya dengan total kerugian sekitar 8 juta. Untuk harapannya sendiri di Sultan Koi Farm ini ya, semoga usaha saya ini semakin membesar dan juga menjadi pusat edukasi seperti itu ya. Karena memang fokus saya itu pinginnya di edukasi tentang bagaimana caranya budidayakan koi, bagaimana caranya budidaya ikan-ikan konsumsi lainnya, bagaimana caranya budidaya maggot seperti itu. Karena menurut saya apalagi kalau orang sudah pensiun seperti itu ya, itu bisa mengisi waktu luang mereka pun juga bisa diekonomiskan seperti itu. Dan nanti kedepannya juga saya pinginnya ikan koi ini bisa tersambung dengan sistem hidroponik.
Jadi nanti sistemnya menjadi aquaponik. Jadi air dari ikan koi ini atau air dari ikan budidaya konsumsi lainnya itu bisa diputer menjadi sistem aquaponik seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin berusaha, segera, kuncinya cuma segera, karena berusaha itu tidak bisa instan. Berusaha itu perlu waktu, perlu tenaga, perlu dana juga. Jadi seperti saya, pengalaman saya habis puluhan juta, hampir ratusan juta juga. Saya anggap itu sebagai kelas atau sebagai membeli ilmu lah, seperti itu. Jadi yang ingin berusaha silahkan segera dimulai. Jangan nunggu untuk ilmunya benar-benar maksimal dulu. Jangan nunggu tempatnya harus maksimal dulu. Terutama untuk yang berusaha di bidang ikan hidup ataupun barang hidup lainnya, itu pasti memerlukan psikologis yang lebih tinggi lah seperti itu, karena berurusan dengan makhluk hidup yang bisa mati dalam waktu mungkin sekejap seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan menyerah sampai akhir.